Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, jajaran DKI Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajjah, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga amalan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, yakni pada surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr adalah surat yang ke-97 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Berisi 5 ayat yang secara harfiah Al-Qadr artinya adalah kemuliaan. Surat Al-Qadr banyak disampaikan oleh para ahli tafsir bahwa dia diturunkan setelah Nabi hijrah. Artinya golongan surat Madaniyah, walaupun suratnya pendek-pendek, karena menunjukkan bahwa surat Al-Qadr itu diturunkan atau turunnya Al-Quran itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu kita sering sebut dengan nuzulul Quran, sehingga ulama mengatakan bahwa surat Al-Qadr itu turun setelah Nabi hijrah, karena puasa baru diwajibkan ketika Nabi sudah berada di Madinah atau hijrah. Nah, kemudian surat Al-Qadr ini menunjukkan akan kemuliaan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalamnya menjadi petunjuk dan menjadi sarana untuk menjadikan kita orang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, dengan Al-Quran yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin. Dengan Quran orang Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan mengangkat derajat, tapi bisa jadi dengan Al-Quran Allah akan merendahkan derajat satu kaum. Kalau orang mengamalkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dan ajaran Al-Quran, maka berarti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah.
Tapi jika orang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai pajangan, hidup tidak sesuai dengan aturan Al-Quran, maka berarti wa yadau akharin, Allah akan rendahkan dia. Itu diantara adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah memulai ayatnya dengan kalimat inna, bukan anna. Walaupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, pantasnya Allah mengatakan ana, aku yang menurunkan Al-Quran. Tapi Allah menggunakan kalimat inna yang berarti kami. Maknanya dua. Pertama, ini disebut dengan muazzam nafsah, mengagungkan dirinya, sehingga Allah menggunakan kalimat kami. Kalau kita sambutan atas nama keluarga, maka kita membahasakan kami. Tapi kalau kita sambutan berdasarkan kepada maksud sendiri, maka kita menggunakan kalimat saya atau aku. Nah, Allah menggunakan kalimat inna yang artinya kami. Walaupun Quran itu memang punya Allah, tapi di dalam cara menurunkannya Allah melibatkan banyak pihak, sehingga Allah menggunakan kalimat kami. Ada Allah, ada malaikat Jibril, ada seluruh malaikat, dan ada Rasul. Maka Allah menggunakan kalimat kami. Kalaupun ada ulama yang menggunakan kalimat aku, itu menunjukkan akan hak prerogatif Allah di dalam menurunkan Al-Quran. Nah, ulama lebih cenderung kepada inna yang bermakna adalah kami. Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu akan selesai dengan baik jika pekerjaan itu dilakukan oleh banyak pihak. Sekecil apapun peran orang, dia berarti membantu kita. Yang kedua, dalam rangka untuk menghilangkan sifat ananiyah, sifat ego manusia, dia merasa pintar sendiri, merasa bisa sendiri, merasa mampu sendiri, padahal kebisaannya, kemampuannya itu selalu ada andil orang lain di dalamnya. Begitu dia menjadi orang yang pintar, dia merasa bahwa dirinya pintar, padahal kepintarannya itu ditopang oleh guru, oleh orang tua, oleh biaya. Dia nggak pintar sendiri, tapi ada peran orang lain yang menjadikan dia pintar. Maka pada saat dia mengaku bahwa saya orang pintar, dia mengaku bahwa dirinya yang paling pintar, itu kan berarti menghilangkan peran orang. Nah, Allah mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan peran orang walaupun kecil.
karena dia bagian daripada keberhasilan kita dalam meraih sesuatu. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, bisa saja Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tapi Allah menggunakan kalimat kami yang menunjukkan bahwa di dalam menurunkan Al-Quran Allah melibatkan banyak pihak supaya semua menjadi saksi akan turunnya Al-Quran. Maka Allah menggunakan kalimat kami. Yang kedua, ada kalimat anzalna. Di dalam bahasa Arab ada anzala, ada nazzala. Kalau anzala itu menunjukkan turunnya sesuatu sekaligus. Tapi kalau nazzala dengan tasdid di atas huruf zal menunjukkan akan turunnya secara berangsur-angsur. Dalam ayat lain, Allahu nazzala ahsanal hadis, ada kalimat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada tasdid di atas huruf zal menunjukkan turunnya berangsur-angsur. Tapi kalau kalimat anzala berarti turunnya sekaligus. Nah, maka ulama kemudian mengatakan Al-Quran itu turun dengan dua cara. Pertama, diturunkan sekaligus satu kitab. Yang kedua, diturunkan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Dibagi dua oleh ulama. Pertama, Al-Quran turun langsung dari Allah ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Yaitu tempat penyimpanan Al-Quran yang ada di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Sementara kiblat dan Ka'bah malaikat itu ada di langit keempat, namanya Baitul Ma'mur. Jadi antara Baitullah Ka'bah di bumi, di atasnya ada Baitul Izzah di langit pertama, di langit keempat ada Baitul Ma'mur, tempat kiblatnya malaikat, kemudian ada di atasnya adalah Arasy Allah, kemudian di atasnya adalah kursi Allah. Maka itu satu jalur. Allah menurunkan Al-Quran dari dirinya kepada langit dunia sekaligus. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah dalam waktu hampir 23 tahun. Kita menghitungnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Karena Nabi di Mekah dakwah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Rentang waktu turunnya Al-Quran 23 tahun. Maka kata ulama, ayat Al-Qadar ini sedang menunjukkan turunnya Al-Quran secara langsung dari Allah sekaligus, jumlatan wahidatan, satu kitab blek turun. Sementara turunnya Al-Quran kepada Nabi secara berangsur-angsur itu dilakukan pada saat Nabi sedang berkhalwat di Gua Hiro. Maka turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan setelah itu selesai. Nanti datang lagi sesuai kebutuhan Nabi. Maka kalimat ini, inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar?
kita sering tahu dan sering dibahas bahwa Lailatul Qadar itu terjadi 21 Ramadan ke sana. Sementara tanggal 17 Ramadan kita peringati dengan nuzulul Quran, dan 17 Ramadan itu terjadinya perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan pada saat tanggal 17. Disitulah kemudian ulama mengatakan itu turunnya Al-Quran pertama. Kemudian fi Lailatul Qadri. Lailati itu kalimat lailatinya artinya malam. Laila itu artinya adalah rambut yang sangat hitam, tapi menunjukkan kepada waktu. Allah tidak menggunakan kalimat lailati itu tidak diawali dengan alif lam. Enggak pil lailati, enggak, tapi pi lailati. Menunjukkan bahwa itu namanya isim nakirah. Isim nakirah adalah kata benda yang umum sifatnya. Berarti menunjukkan malam itu apakah awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Terjadinya Lailatul Qadar itu apakah di awal malam, apakah di tengah malam, atau di akhir malam. Maka itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditentukan Lailatul Qadar terjadi awal malam, orang semuanya nungguin. Kalau Lailatul Qadar ditentukan tengah malam, bangun semua orang. Atau Lailatul Qadar terjadi di akhir malam, ya orang bisa tidur dulu. Maka dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Tidak setiap orang dapat itu. Kenapa? Karena memang ujiannya luar biasa. Sebab nilainya besar. Maka kalimat Lailatu itu menunjukkan kepada bisa jadi Lailatul Qadar itu di awal malam, bisa jadi di tengah malam, dan bisa jadi di akhir malam. Apa maksudnya? Ya supaya kita pada malam hari itu sengaja bergadang untuk ibadah menunggu Lailatul Qadar. Supaya kemudian kita mengisi malam yang mulia itu dengan berbagai kegiatan ibadah. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan ibadah itu? Kalau dari awal malam kita tarawih, kemudian nanti malam kita sholat qiyamul lail, terus baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau belajar, itu termasuk mengisi malam Lailatul Qadar. Nah, itulah malam namanya. Berarti Lailatul Qadar tidak turun siang. Yang enggak jadi Lailah kalau siang. Tapi dikasih tandanya siang. Kalau di siang hari, begitu pagi hari kita lihat matahari bersinarnya tidak terlalu panas, cahayanya tidak terlalu mencolok, suasananya hening, maka berarti menunjukkan tadi malam telah terjadi Lailatul Qadar. Nah, kita keseringan dapatnya siangnya, taunya kan nggak bisa diulang lagi, paling tahun depan kalau ketemu dan kalau masih hidup. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, itu menemukan
Lailatul Qadar setiap malam dari usia 15 tahun sampai beliau meninggal di usia hampir 80 tahun. Jadi dia bisa menghitung kalau Lailatul Qadar, kalau puasa dimulai hari ini, nanti Lailatul Qadar malam keberapa. Dia selalu bisa menghitung itu. Karena dia dapat setiap tahun, hampir selama 40 tahun lebih, dia dapat Lailatul Qadar tiap malam. Kemudian Al-Qadr. Ada Qadr, ada Qidir. Kalau Qidir artinya adalah panci. Al-Qadr punya 4 makna. Pertama, ketetapan. Malam Lailatul Qadar, malam ketetapan. Apa yang ditetapkan? Nasib atau berkaitan dengan hidup manusia selama 1 tahun. Di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatur kembali kehidupan manusia berkaitan dengan nasib dan takdir hidupnya. Kan takdir tidak bisa dirubah. Iya, takdir itu tidak bisa dirubah. Yang namanya mubrom. Takdir itu ada 2. Satu namanya takdir mubrom, yang kedua namanya takdir muallaq atau qada mubrom dan qada muallaq. Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah namanya mubrom. Seperti kematian nggak bisa dirubah. Adapun ketentuan Allah yang masih menunggu ikhtiar manusia namanya adalah qada muallaq. Muallaq itu artinya menggantung dengan ikhtiar manusia. Mana dalilnya? Ada hadis mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali doa. Doa bisa merubah ketentuan Allah. Maka makna pertama qadar artinya adalah ketetapan. Maka di malam hari itu Allah menetapkan orang yang banyak berdoa agar diberikan sehat, agar diberikan panjang umur, agar diberikan rezeki yang banyak. Itu kemudian terserah Allah apakah akan dikabulkan di dunia atau di akhirat, itu ditentukan oleh Allah. Yang kedua, makna qadar kata ulama adalah pengaturan. Mengatur apa? Mengatur strategi dakwah Nabi. Karena pada saat Nabi di Madinah beda dengan posisi Nabi di Mekah. Di Mekah Nabi kan diserang sana sini, digencet sana sini, dimusuhi sana sini. Sementara di Madinah Nabi diterima dengan baik. Maka Nabi punya kesempatan ngatur strategi bagaimana memerangi orang musyrikin, bagaimana kelanjutan dakwah, dan bagaimana Islam berkembang. Maka di Madinah Nabi strateginya diatur. Maka disebut qadar. Yang ketiga, makna qadar adalah kemuliaan, kadar. Kemuliaan, bahwa malam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam kemuliaan. Kemuliaan bagaimana? Karena turunnya Al-Quran yang mulia. Malam adalah waktu, dia wadah. Nah, mulia dan tidaknya sebuah wadah ditentukan oleh isi. Biar wadahnya bagus, tapi kalau isinya jelek, maka orang nggak mau. Biar gelasnya gelas emas, tapi kalau isinya adalah air kencing, siapa yang mau? Tapi kalau walaupun wadahnya hanya gelas biasa, bahkan batok kelapa, tapi kalau isinya adalah air susu, air madu, orang pasti mau.
Maka oleh sebab itulah kita ditentukan oleh isi kita. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Harga seseorang itu kan ditentukan dengan kebaikannya. Kalau memang kita diisi badan kita, diri kita dengan berbagai kebaikan, naik derajatnya. Kalau ternyata walaupun pakaian bagus, emas permata dipakai, tapi kalau amalnya jelek, mendem dia. Nah, kita bagaimana baik dan tidaknya, berharga atau tidaknya kita, ya tergantung kita yang mengisinya. Maka malam itu sama dengan malam-malam yang lain, tapi karena turunnya Al-Quran, maka malam itu menjadi mulia akhirnya. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan berarti begitu spesialnya Al-Quran sehingga bisa merubah malam menjadi sangat berharga. Jadi makanya segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh isinya. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih penting isi atau lebih penting bungkus? Pentingan isi, pentingan bungkus. Isi apa? Bungkus penting, isi jauh lebih penting. Ya bungkus juga penting juga. Kalau ibu dapat rambutan, udah dikupasin, Bu, nih, dipegang begitu, ya cuman isinya doang, kita juga nggak mau. Maksudnya bungkus penting, isi jauh lebih penting. Ya, tetap bungkus itu penting. Badan kita ya penting. Jangan bilang kemudian yang penting isinya, badan kagak dirawatin, gak diurusin, bodoh amat. Ya enggak juga, tetap bungkus penting, tapi isi jauh lebih penting. Menentukan berharga atau tidaknya bungkus itu tergantung isi. Maka oleh sebab itulah malam itu sama dengan malam yang lain, tapi karena isinya adalah turun Quran, maka menjadi mulia semuanya. Maka kebaikan itu selalu berdampak baik kepada dia dan orang sekitarnya. Itu harga kebaikan begitu. Kalau kita berbuat baik, maka pada hakikatnya kita berbuat baik buat diri kita, tapi efeknya juga buat orang lain. Sehingga kemudian isi dari badan kita itu adalah kebaikan yang menjadikan dan menentukan baik dan tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahiriah ini penglihatan manusia, pandangan orang. Hati pandangan Allah. Kalau manusia karena pandangannya terbatas, ya dia ngelihat tampilan luar. Nahnu nahkumu bizawahir, wallahi yatawalla bisarair. Kita memponis orang ya berdasarkan luarnya, tapi Allah lah yang membuktikan dalamnya. Maka Allah mah nggak pernah ngelihat luar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak mandang rupamu, Allah tidak memandang jasadmu, Allah tidak memandang hartamu, tapi Allah memandang hati dan amal perbuatanmu. Itu yang dipandang Allah. Sementara kita manusia, pandangan lahiriah. Yang penting kita lihat orangnya rapi, suka berbuat baik, kita ponis baik. Tuh.
Ya kan kita ngelihatnya luar, tapi kan belum tentu dalamnya. Tapi kita tidak boleh nyari tahu apa nih sebenarnya dia nih. Oh, enggak usah cari, pokoknya tampilannya luar begitu, ya udah kita vonis begitu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Selama tampilan di luar kita baik, udah kita anggap baik. Itu namanya husnuzon, berbaik sangka kepada orang berdasarkan tampilan luarnya. Kalaupun dia nanti ternyata tidak sesuai dengan pandangan kita, itu kan urusan dia dengan Allah. Kalau kita lihat ada jenazah, kemudian kita saksikan pernah dia kita lihat sholat di masjid, ngaji, udah saksikan itu baik, dia orang baik. Jangan kemudian kita tahu begitu persaksikanlah bapak-bapak para jamaah bahwa mayit adalah ahlul khair. Oh belum tentu, ngomong belum tentu. Ya enggak hak buat kita buat bilang begitu. Pokoknya selama kita lihat, saksikan dia adalah orang yang sering melakukan kebaikan, udah saksikan itu baik, orang baik. Sehingga kemudian kita diberikan oleh Allah kesempatan melihat secara luar, sementara nanti dalamnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka qadar yang ketiga maknanya adalah kemuliaan. Mulianya malam itu karena turunnya Al-Quran dan seluruh malaikat. Makna qadar yang keempat adalah sempit. Karena qaddara yuqaddiru artinya adalah sempit. Apa maksudnya sempit? Maksudnya alam dunia ini sempit pada malam hari itu dengan malaikat yang turun silih berganti. Sehingga kalau kelihatan oleh mata kita, itu langit penuh dengan malaikat yang bergantian turun untuk mengucapkan salam kepada manusia. Nah, ini ada rahasia apa? Motivasinya Allah melakukan ini. Sebagian ulama mengatakan pada saat Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu caranya Allah melestarikan Lailatul Qadar. Kata Sayyidina Umar, ya wahai Rasul, apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi di zaman sekarang doang? Artinya waktu Nabi masih ada. Kemudian kata Nabi, tidak, sampai nanti kiamat. Artinya malam Lailatul Qadar akan terus selama Ramadannya ada, dunianya masih ada. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam dari Nabi kepada umatnya yang tidak pernah menyaksikan Nabi dan hidup tidak sejaman dengan Nabi. Yang kedua, bahwa pada malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengucapkan salam. Artinya adalah orang yang menemui Lailatul Qadar itu baik dari sedang sholat, sedang puasa, sedang ngaji, sedang tahajud, itu akan dapat kesejahteraan yang mananya salam. Tapi saya nggak nyaksiin, saya nggak denger malaikat datang, saya nggak denger malaikat ngucapin salam. Ya enggak lah. Karena kita siapa? Kalaupun malaikat kedengeran assalamualaikum, paling kita kabur. Kan ini mah aktivitas antara batin dengan batin. Malaikat adalah makhluk batin, makhluk gaib, maka aktivitasnya kepada hati kita. Kan tidak masalah kalau kita mendoakan orang dan orangnya tidak tahu, kan bagus. Malah itu diijabah. Doaul ahi li ahihi fi zahril ghaib mustajabah.
Doa saudara untuk saudaranya, dia nggak tahu didoain, itu mustajab itu. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya berhasil usahanya. Dia lagi usaha di tempat jauh, kita doain. Itu mustajab. Begitu berhasil, enggak usah bilang, itu doa gua dulu. Kan lu pernah gua doain dulu, lu nggak tahu sih. Ya enggak begitu juga. Maka malaikat mendoakan orang yang sedang tahajud, yang sedang baca Quran, yang sedang sholat. Pokoknya aktivitas kebaikan pada malam hari itu dilakukan. Malaikat mengucapkan salam sejahtera, sejahtera, selamat, selamat. Memang apa yang kita cari di alam dunia kalau bukan selamat? Kan itu yang kita pengen, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahkan kita sering ngadain selamatan, bayi lahir selamatan, padahal dia udah selamat. Walaupun akhirnya dinamain dengan mau pergi haji selamatan, pulang haji selamatan, mau nikah selamatan, habis nikah selamatan juga. Pokoknya kita mah nggak jauh dari itu. Iya, karena memang salam itu selamat, sejahtera. Ya apa aja kan bagi kita mah selamatan. Sampai anak lulus kuliah selamatan, dapat kerja selamatan. Semuanya, karena memang yang kita butuhkan itu. Wassalamu alaika wassalamu alayya yauma wuritu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan, dan keselamatan buat aku pada waktu aku dilahirkan, aku diwafatkan, dan aku dibangkitkan. Tuh Nabi Isa saja minta selamat di 3 waktu dilahirkan, waktu kematian, dan waktu kebangkitan. Itu Nabi Isa minta begitu keselamatan. Lah Nabi saja minta, kenapa kita enggak? Kan orang bilang apa-apa selamatan, bid'ah, begitu ngomongnya. Bid'ah dari mana orang Nabi Isa juga selamatan? Kita punya rumah baru, selamatan rumah. Nabi enggak selamatan. Ya Nabi mah udah selamat. Kita mah belum jelas. Maka itulah kemudian ucapan itu nanti di akhir ayat dikatakan salamun. Kemudian maknanya tadi terakhir adalah qadar itu sempit. Ada di dalam Al-Quran menjelaskan Allahu yabsutur rizqa li ibadihi wa yaqdirulah. Allah menghamparkan rejeki buat hambanya dan menyempitkannya. Qadar itu berarti sempit maknanya. Kadang rezeki kita dibuka oleh Allah, kadang disempitin. Apa maksudnya? Kalau lagi dibuka ya syukur. Kalau lagi disempitin ya syukur juga, sabar. Karena pasti dua-duanya ada hikmah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ar walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah hamparkan rezeki buat hamba-hambanya, tentu dia akan berbuat zolim di alam dunia, tetapi akhirnya Allah turunkan biqadari ma yasha, dengan ukuran yang Allah kehendaki. Udah segitu aja ya, kata Allah. Ntar kalau banyak-banyak lupa jalan ke masjid. Udah segitu aja ya, nanti kalau dibanyakin doanya berhenti. Akhirnya begitu dikasihnya ngepas sama Allah, doanya terus, duhanya terus gitu. Tapi kalau dikasih banyak akhirnya udah dapat kan, berhenti doanya, berhenti.
mintanya sama Allah berhenti, berharapnya berhenti, zikirnya berhenti, udah punya. Ntar minta-minta lagi kalau udah habis. Kan berarti hamba harta jadinya. Oleh karena itulah maka kalimat itu qadar. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang membuat engkau tahu? Kalau kita bahasa sederhana, tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Pengulangan ini maksudnya adalah untuk fokus pada isi dari malam itu. Jadi kenapa Allah keulang sampai wa ma adraka ma lailatul qadar? Sampai diulang, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Itu Allah sedang menggiring orang yang diajak bicara pada waktu itu Nabi, sekarang adalah kita, untuk jangan hanya fokus pada malamnya, tapi fokus pada Qur'annya. Karena di dalamnya ada petunjuk buat kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Ini kadang-kadang malam Lailatul Qadarnya ditungguin, dicari, tadarusnya nggak mau. Tadarusnya enggak, Qur'annya tidak dikaji. Pokoknya yang penting ikutan orang, pokoknya malam Lailatul Qadar, iktikaf di masjid, bawa perlengkapan, sampai bantal dibawa. Tidur dah dia. Pokoknya yang penting judulnya jemput Lailatul Qadar. Tapi Qur'annya tidak baca, ajarannya tidak dipakai. Kan berarti ya sekedar malam sama dengan yang lain. Berarti kata Allah, fokusmu itu adalah Qur'annya. Kalau Quran segitu dihormati, diagungkan oleh Allah pada saat menurunkannya, maka berarti bukan sembarangan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah menunjuk kata itu, zalika itu menunjukkan derajatnya yang tinggi, sehingga nanti Quran akan bicara, menolong kita. Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada satu saat Nabi di tengah-tengah sahabatnya cerita. Kata Nabi begini, dulu di zaman Bani Israel ada namanya Sam'un al-Ghazi namanya. Sam'un al-Ghazi. Kalau Sam'un sekarang nyebutnya Samson. Dulu Sam'un al-Ghazi artinya pejuang. Dia malam hari tahajud, sholat sunat, semua ibadah. Siang hari berpuasa sambil berperang sendiri. Senjatanya adalah tulang rahang sapi. Itu senjata dia. Melawan orang kafir sendirian. Tapi tidak pernah kalah. Luar biasa kesaktiannya, kekuatannya. Nah, makanya disebut sekarang ada Samson tuh. Nama istrinya Laila. Nah, kan ada Samson dan Delila. Oleh Bunyamin jadi Samson Betawi. Kesaktiannya di mana? Di rambutnya. Sam'un itu kesaktiannya di rambutnya. Nah, kalau Bunyamin kan di bulu ketek. Kalau bulu keteknya dicabut, wah hilang kesaktiannya. Iya. Kalau kita kan kesaktian kita di dompet. Kalau dompetnya kagak dibawa, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian kata Nabi,
Dia itu berperang selama hampir 83 tahun, enggak berhenti, siang malam terus sambil ibadah kepada Allah, sambil kemudian dia berpuasa, enggak berhenti berjuang. Akhirnya orang kafir nyari cara. Bagaimana caranya? Dia dekati istrinya, dirayu istrinya. Kata orang kafir, Polela, kan namanya Laila, Polela mau enggak harta yang banyak? Pokoknya kami akan berikan emas, permata, pokoknya banyak. Mau enggak? Ya mau, siapa perempuan yang enggak mau begitu? Pasti mau lah. Terus saya harus ngapain? Cari tahu di mana kelemahan suamimu. Karena setiap kali Sam'un ditangkap, diikat, ya besoknya udah pulang lagi sehat walafiat. Mau digebugin bagaimanapun, ya tetap aja pulang seger buger dia. Rantai mana yang bisa ngikat dia? Enggak ada rantai yang bisa ngikat dia, karena kekuatannya luar biasa. Akhirnya si istrinya tergiur dengan harta pemberian itu. Dia cari, dia tanya Sam'un, Nang, ayang beb, ya kan ayang beb, abang kan sayang sama saya. Iyalah, kan kamu istri saya. Saya pengen tahu, abang kan hebat bener orangnya, susah ditaklukkan orangnya, kemudian diikat nggak pernah bisa. Emang abang punya kesaktian ya? Ya alhamdulillah, pemberian Allah. Nah, saya boleh tahu nggak bang, rahasianya di mana? Nah, mulai dah tuh. Ya karena memang sambil disikepin, sambil dipeluk itu Sam'un, ya akhirnya ngomong dia, tapi neng ini mah kecil, ini rahasia kita, jangan ngomong ke siapa-siapa, ya, janji, swear. Janji tuh, kata Sam'un, di rambut saya, kalau 1 lembar saja rambut saya diambil, mengikat badan saya tidak akan bisa bergerak. Tuh, sakti, tapi ya namanya makhluk ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Hanya Allah yang tidak ada kelemahannya. Namanya makhluk sesakti apapun, orang preman jago bener pokoknya, sama siapa aja takut. Tapi kenapa sama ayam takut ya, diuber-uber? Namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Dulu ada orang yang ngisi badan untuk kebal senjata tajam, kebal peluru, tapi pantangannya jangan makan pisang emas. Ya kan berarti lemah bener, sama pisang aja kalah. Jadi sehebat-hebatnya manusia tetap ada titik lemahnya. Akhirnya dibocorkan rahasia itu kepada orang kafir. Sam'un lagi tidur, diambillah rambutnya beberapa lembar, diikat badannya. Ya Sam'un kagak bisa bergerak akhirnya. Begitu ditangkap, kemudian tangan diikat dengan kuda, soalnya dengan kuda, kaki dengan kuda, lari itu kudanya, putus semuanya badannya. Tapi belum mati. Kemudian dia doa kepada Allah, ya Allah izinkan aku terus berperang. Datanglah malaikat Jibril membawa ma'ul hayat, air kehidupan. Dipercikian tuh, nyatu lagi dia. Ilmu pancasona kan, rawa rontek. Nyatu lagi badannya, berjuang lagi. Nah itulah orang yang ibadah di malam itu pahalanya segitu seperti Sam'un berjuang hampir 83 tahun, atau orang nyebutnya 1000 bulan. Nah karena itulah maka disitulah nilainya. Akhirnya kata sahabat, ya kami mau Rasul kayak begitu, tapi kan umur kami nggak bisa nyampe segitu. Akhirnya kata Nabi, Allah turunkan 1 malam namanya Lailatul
qadar yang kalau orang ibadah di malam hari itu pahalanya seperti Sam'un al-Ghazi yang dia berperang di jalan Allah selama itu. Jadi itulah salah satu isi kandungannya, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa khususnya Al-Quran menjadi pedoman hidup kita sehingga kita hidup sesuai dengan aturan Allah di dalam Al-Quran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan kembali ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani anta ta'alana bikulli khair wa anta faddala alaina bikulli khair wa anta jalana min ahlil khair wa anta amilana muamalataka li ahlil khair wa anta khazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair innaka waliyyu kulli khairin mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.